Berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ya ini tidak ada kaitan dengan matematika tapi dengan kehidupan kita. Ya, Pak Jan ingin menyampaikan salah satu ayat yang mungkin kalian sudah hafal karena di kelas 6 ini kita belajar untuk menghafalnya ya di surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya, yang artinya Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul-adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pak Jan ingin mengingatkan ya, di sini kita diperintahkan untuk beramal sebaik mungkin ya. Kita diciptakan Allah itu untuk diuji. Siapa yang amalnya terbaik ya, bukan terbanyak. Nah, hubungannya dengan kita apa, Pak? Dengan kelas 6 ini. Kita ini sudah kelas 6 ya. Kita akan menghadapi ujian ya, sama dengan yang Allah ciptakan kita itu tujuannya untuk diuji. Kita juga akan menghadapi ujian. Ini ujiannya dari manusia, tapi rencana Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Nah, siapa yang paling baik nanti ketika menghadapi ujian itu? Dia adalah anak-anak yang paling baik usahanya. Bukan hasilnya loh ya, tapi paling baik usahanya. Paling baik mempersiapkan untuk ujian tersebut. Jadi ketika ujian ini dalam bentuk soal, itu hanya bagian dari proses ya. Hasilnya apa? Sikap kalian yang sabar, sikap kalian yang teguh, jujur, kemudian pantang menyerah, rasa ingin tahu yang tinggi, itulah yang akan kalian dapatkan yang lebih dari apa yang kalian kira. Hanya sekedar nilai, lebih dari itu ya. Masya Allah. Kemudian Allah di akhir ayatnya menyebutkan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun ya. Nah, ketika kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal yang kita mungkin, dan hasilnya misalnya belum sesuai dengan ekspektasi kita atau hal yang kita inginkan, di sini Allah menyebutkan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun. Usaha kita masih belum maksimal, tapi sudah terbaik. Kemudahan dan hasil yang terbaik bagi kita. Ya, jangan kita terus menyangka bahwa hasil dari kerja keras kita itu hanya sebagian kecil. Yang paling penting adalah pertolongan Allah yang akan membersamai kita. Maka ya, perbanyak ibadah untuk mendekatkan pertolongan Allah kepada kita ya. Jadi usaha kita yang sudah sedemikian keras ini kita imbangi dengan ibadah agar pertolongan yang akan membimbing kita ke dalam kebaikan-kebaikan yang akan kita raih. Amin ya. Itu dari Pak John, pengingat untuk Pak John dan anak-anak semua agar selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pertolongan Allah ketika ujian nanti kita diberikan hasil terbaik ya, hasil yang berkah terutama ya, sehingga nanti bermanfaat untuk anak-anak semua di masa yang akan datang. Nah, itu satu ayat di Al-Quran yang Pak Jan kutip hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Pak Jan belum menyiapkan belum menyiapkan hasil pekerjaan dari Pak Jan ya, tapi Pak Jan sudah menjawab. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Pak Jan akan men-share screen ini.
Ini sebentar. Pak Rahmat ini punya mana ya, Pak? Share screen-nya. Udah saya screen Pak. Nanti. Udah saja. Bentar. Aku sendiri. Aku mana? Cukup main mungkin. Bentar. Bentar. Enggak. Jadi Sip. udah awet. Halo Pak. Sudah muncul ya di layar anak semua ya untuk pembahasan hari ini. Nah, kita bahas mulai dari nomor 1. Silakan disiapkan alat tulis dan bukunya. Di situ ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Anak-anak semua harus sudah mulai memetakan ini soal yang harus saya kerjakan dengan benar. Karena tingkat kesulitannya saya mampu menghadapinya ya. Ingat ada penjumlahan dan pengurangan, kita urutkan dari kiri ya. Yang pertama dimulai dari 10.020 dikurangi 3.678. Nah, berapa hasilnya? Anda sudah mengerjakan? Pak jangan mengerjakan ya. Sini 6.000 hasilnya 342 ya. Nah, dimulai dari kiri ya. Ini dulu dikerjakan, Pak jangan beri tanda kurung ya, biar ini nanti ada hasilnya terutama yang masih salah di sini, masih sering salah. Kemudian kita tambahkan dengan 2.487 ya. Dikurangi 1.596. Nah, kalian boleh menjawab bersama loh ya, bukan hanya Pak Jon sendiri. Misalnya Pak Jon tanya ini berapa hasilnya? Sekarang ada penjumlahan dan pengurangan, yang dikerjakan penjumlahan dulu ya. 6.342 ditambah 2.487. Berapa hasilnya? Dan sudah mengerjakan? Kemarin diurat-urat enggak kertasnya? Hasilnya 8.829 dikurangi 1.596. Hasilnya berapa? Ya, 7.233. Nah, ini cara penyelesaian yang sesuai prosedur. Tapi ya, Pak Jon berikan trik agar menghitungnya untuk mencari jawabannya lebih cepat. Ya. Caranya bagaimana? Coba perhatikan ya. Di sini Pak Jon perbesar untuk ukurannya. Nah, ini coba perhatikan soalnya dulu. Ini kan 0 satuannya ya. Kita perhatikan satuannya 0876. Maka kita lihat pilihan jawabannya. Di situ hampir semuanya berbeda. Tinggal 2 bilangan yang pilihan C dan D yang sama ya. Kalau 0 ini kan kalau dikurangi 8, ini kan harus pinjam. Berarti nilainya 10. 10 dikurangi 8 berapa? 2 ya. Satuannya 2. Kemudian ditambah satuannya 7 berapa? 9 ya kan? Kemudian dikurangi satuannya 6, 3. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang satuannya itu angka 3. Ini, angka 3 ini menjadi kunci. Nah,
Dari mana kuncinya? 10 tadi kurangi 8, hasilnya satuannya 2. 2 ditambah satuan 7 hasilnya 9. 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Ini kalau pilihan jawabannya berbeda, beda nilai satuannya ya. Nah, kalau satuannya kok sama semua, nah itu kalian harus teliti menyelesaikannya, harus runtut seperti ini ya. Harus teliti. Karena pasti kelemahannya nanti di meminjam atau menyimpan hasil penjumlahan dan pengurangan. Itu ya, paham? Anak-anak semua jawabannya berarti yang A ya. Yang A nomor 1. Ini adalah soal yang harus benar kalian. Kenapa? Ini menjadi penguat motivasi kita. Kalau nomor 1 udah benar, insya Allah nomor 2, 3 dan seterusnya lebih mudah. Nah, nomor 1 salah, aduh astagfirullahaladzim, mesti berat nanti ya kita untuk kedepannya. Nah, jadi untuk meningkatkan daya juang kita itu di nomor-nomor awal kita harus usahakan maksimal mungkin benar. Nah, nomor 2 lanjut ya. Di sini kita bisa melihat pembagian dan pengurangan bilangan bulat karena ada bilangan negatifnya. Perhatikan dulu, ini ada berapa bilangan bulatnya? Ada 1 ya, ini bilangan bulat pertama negatif. Kemudian ini bilangan negatif yang kedua. Kalau ada 2 bilangan bulat negatif yang dikalikan atau dibagi, maka hasilnya nanti di sini adalah bilangan positif. Berarti kalian sudah bisa mengeliminir pilihan A dan B itu mungkin. Mesti salah ya. Sudah pasti salah. Kemudian sekarang kalian bayangkan saja. Bayangkan ya, nggak usah dihitung dulu. 3.100 dibagi 13. 78-nya dihilangkan dulu. 3.000 dibagi 13. Kira-kira hasilnya lebih dari 100 atau kurang dari 100. Nah, itu perlu kadang jawaban kita itu perlu dinalar juga. 3.000 dibagi 13. 1.300 sebenarnya dibagi 13 100 gitu ya. Jadi kalau 3.000 pasti lebih dari 100, bisa jadi 200, bisa jadi 300 gitu. Maka ini nilainya pasti lebih dari 100. Hasilnya mesti lebih dari 500, 600, 700, 800 dan seterusnya. Pasti di atas itu. Berarti jawaban yang mungkin adalah yang D kalau Pak Jan ya. Jawabannya ini D. Belum dihitung sudah tahu. Nah ini kenapa anak-anak banyak kehilangan waktu? Karena belum bisa mencari trik. Ya, nita ini. Negatifnya ada 2. Jadi Allah memberikan petunjuk itu untuk kita pahami. Negatif kali negatif hasilnya ya. Hasilnya positif. Maka negatif. Kemudian ini ada pembagian 3.000. Nah ini hasilnya kalau dihitung ya. Itu 3.006. Nah, negatif 3.006. 306 dikali negatif 6. Nah, ini kalau hitungannya ya. Tapi kan lama. Padahal kita ini ya bisa nih. Hasilnya 1.836. Nah, itu ya. Gampang loh. Nggak usah ngitung, bisa nyari toh. Ini. Sama-samanya negatifnya ada 2. Kalau negatifnya ada 1, Pak, dari 3 bilangan ini, berarti jawabannya adalah bilangan negatif. Ini juga harus benar. Kalian petakan, iki kudu benar apa Pak? Sudah punya 2 nomor yang aku yakin benar dan jadi pundi-pundi nilai nanti. Di situ kalian harus punya keyakinan. Ya, paham ya? Berarti nomor 1A, 2D. Lanjut kita nomor 3. Nomor 3 ingat ada operasi hitung campuran. Di sini ada penjumlahan, pembagian dan perkalian. Ingat, mana yang levelnya lebih tinggi, maka dia dikerjakan lebih dahulu. Di sini ada 4.256 dibagi 14. Nah, kerjakan dulu ini. Maka yang 1.162 masih kita tulis sebagai bentuk proses 162. Ditambah, kalian hitung di tangkarannya ya.
Nah, ingat, kalau kalian masih menjawab ini nilainya 34, nah maka kalian harus cek mosok ya petang ewu dibagi 14 ber 34 pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Maka harus kalian pahami, ini mesti nilainya ratusan. Ono nolnya di tengah yang menyelip, ya, ada yang keselip di tengah. Jangan sampai kelewatan. Kehilangan nol itu bisa jadi rubahnya fatal, ya. Nah, ini nilainya berapa? 42 dibagi 14 3. Kemudian 0 4, ya. Dikali 8. Ingat, ini ada perkalian, ya, sebelum silakan jumlahnya perkalian didahulukan. Ya. Berarti jawabannya 1162 ditambah, ya, kalian kalikan biasa. 2432. Nah, bisa ya perkalian ya. Mengulang kelas 2 kelas 3, ya. Ini tambahkan hasilnya 3594. Ya, ini jawabannya. Kalau ini harus dihitung, tapi kalian juga harus teliti. Gimana telitinya? Saat membagi ini, saat membagi kalian harus ingat-ingat ada nolnya kadang yang di tengah-tengah itu menjadi hasilnya. Jadi nilainya enggak 34 tapi 304 304, ya. Ini banyak sering pengecohnya di sini kalau pembagian. Pembagian itu pengecohnya ada nolnya di antara hasilnya itu, ya. Jadi jawabannya yang B, ya. Kemudian nomor 4, ya, ini kalian harus bisa membayangkan menjadi Dita, ya, bermain peran menjadi Dita. Biar kalian merasa memahami itu. Kalau kalian membeli buku tulis 3 buah harganya 3.500, berarti harganya berapa? 3 kali 3.500, ya. 10.500. Nek angel nek jumlah ke 3.500 tambah 3.500 tambah 3.500. Nek duit lebih mudah, ya. Pak Jan tahu itu. Kalau mau duit gampang jumlah, ya. Kemudian pensil 2 harganya 2.000. Berarti untuk bayar pensil 4.000. Kemudian untuk bayar bolpen 3 2.750 kali 3 8.250. Ya. Nah, kemudian jumlahnya berapa yang harus dibayar? Ini jumlah harga. Harga sama dengan 10.500 ditambah 4.000, ya. Kalian kalau belanjakan ini tambah ini itu loh, kayak di pasar. Kalau di Pantes kan langsung di kasir sudah ada alatnya, ya. Nah, ini hasilnya 22.500. Nah, kalau kalian bawa 3 uang 10 ribuan, ini kan 30.000, ya. Dikurangi belanjaannya 22.500. Itu berapa kembaliannya? 7.500. Gampang lah. Kalian merasa mudah nggak ini? Soalnya itu sebenarnya kalau kalian memahami, ya. Kalian merasa melakukan apa yang dilakukan Dita pada soal itu. Kalian, oh, saya harus menjumlahkan harga buku tulis, harga pensil, harga pulpen. Kalau kayak dulu kecil itu loh, main pasar-pasaran. Nah, itu kan tolong beli ini, beli bakwan, kayak 1.000. Kalau 2 ya 2.000. Nah, itu seperti itu, sama. Cuma ini kadang nanti dalam soal yang lebih tinggi levelnya, kadang dikasih pengecoh, ya. Misalnya harga pensil 1.000 rupiah lebih murah daripada buku tulis. Harga pensil berapa? Bukan 1.000, tapi lebih murah dari 3.500. Berarti 3.500 dikurangi 1.000. Harganya 2.500. Misalkan seperti itu, ya.
maka harus tenang soalnya itu dengan baik. Nah, ini ya soal tentang cerita bilangan asli ya, ini bilangan cacah. Kemudian nomor 5 masuk kita ke ini bilangan pangkat. Ingat, bilangan pangkat kalau perkalian maka dia dikalikan sebanyak pangkatnya ya. Jadi 12 kali 12 kali 12 hasilnya berapa? 1728 ya. Caranya Pak, perkalian biasa itu. Kemudian dibagi akar pangkat 2 ya, akar kuadrat dari 1296. Kemarin sudah ya, dibagi 2 itu. Bagi 2 ini. Bagi 2. Berarti cari yang mendekati 12 itu berapa pangkat 2? Kalau 1, kalau 2, 4, kalau 3, 9, kalau 4, 16. Kalau 16 kebanyakan berarti 3. Yang satuannya 4 dan 6 itu, yang satuannya 4 itu akarnya berapa pangkat 2 yang mendekati, yang sama dengan 6? 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Berarti milih 34 atau 36. Kalian cek. Nah ini hasilnya 36 ini ya. Kalau sudah dicek 34 kali 34 kok nggak cocok karena jawabannya 1156. Berarti jawabannya yang 36 ya. Kalau ngecek yang 34 nggak cocok berarti pilihnya yang 36. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari 2744. Ini mudah toh? Dipisahkan juga. Coba ini 3 angka berarti dari belakang. Ini Pak John pisahkan. 3 angka dari belakang berarti letaknya di sini. Nah, ya. Yang pangkat 3-nya mendekati 2 berarti 1. Ya, 1 pangkat 3 kan 1. Kemudian yang satuannya 4 itu berapa? 4. Berarti 14. Seperti ini kan? Kemudian ditambah 17 pangkat 2, 289 dikalikan 17 kali 17. Kemudian diselesaikan sesuai dengan ini. Sesuai dengan perkalian pembagian penjumlahan urutannya yang benar ya. Berarti 1028 bagi 36 dulu. Hasilnya 48. Ya. Dikali 14 ditambah 289. Kalikan seperti biasa. Anak-anak sudah bisa. Hasilnya ini berapa? 961 ya. Berarti jawabannya yang A. Ya. Ini bisa dikalikan dulu ya. 48 kali 14. Hasilnya berapa ya? Bisa dibantu kalian tambahkan. Ada yang sudah menghitung? Coba di sini. Berapa 48 kali 14? Jadi menghasilkan 672 ya. 672 ditambah 289. Nah, nih. Ya. Itu ya. Paham kan? Ada yang masih kesulitan di sini. Ini sangat mudah kalau untuk akar ya. Lebih mudah akar daripada pangkat. Kalau pangkat ngepengke harus benar-benar teliti ya. Kalau pangkatnya besar-besar seperti ini. Kalau pangkatnya di bawah 10 harus dihafal. Ya. Pangkat 2 atau pangkat 3 harus dihafal. Yang mulai dihafalkan. Nah, nanti setelah kalian memahami akar dan pangkat, tentu saja tidak melupakan operasi hitungnya, perkalian pembagian didahulukan sesuai dengan urutan
letaknya di depan, kemudian kalau ada pengurangan dan penjumlahan dia di belakang, maka dia diakhirkan. Kalau ada tanda kurung, maka dia dinomorsatukan. Itu ya. Nah, ini. Kemudian masuk pembahasan Pak Jan yang sebelum tryout kan ada ya ini ya, KPK dari 36, 54 dan 81. Berarti nanti pembagiannya harus sampai 1 semuanya di belakang ini, di bawah ini ya. Dimulai dari prima terkecil dibagi 2 berapa? Ini 18 ya. Silakan dinyalakan audionya, enggak apa-apa. Pak Jan sangat senang kalau kalian bisa aktif. 54 dibagi 2 27. 81 dibagi 2 karena ganjil nggak bisa dihitung, ditulis tetap ya 81. Itu ya. Berikutnya ada 18 maka masih bisa dibagi 2. Hasilnya 9. KPK tuh. Ini tetap karena tidak bisa. Kamu cari KPK bisa nggak nyari KPK? Caranya itu loh. Semua, maka tidak bisa dibagi 2. Dibagi dengan bilangan prima berikutnya 3 ya. Hasilnya Ya. 3. Di sini 9. Di sini 7. 20. Nah, dibagi 3 lagi karena ada bilangan 3. Maka di sini 1. Ini 9 bagi 3. 27 bagi 3. 9. Ya, bagus. Ini satunya sudah berarti di sini 1 terus. Yang lain kita cari faktor prima yang lain 3 ya. Ini sudah 1. 1 bagi-bagi. bagi 3. Ya. Bagus. Bagi 3 lagi. Ini tak lagi calonkan pemain iso golek KPK kamu dengan cara seperti ini. Nah, ini berarti sudah selesai ini KPK-nya mana? 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini KPK-nya di sini. 8 kali 9. 2 4 kali 3. Kalau 3 pangkat 4 itu yang ini 3 pangkat 4 81 kali 4. Nah, hasilnya berapa? KPK sama dengan 2 Di sini nanti tak terangin lagi dari KPK model gitu. kali Mesti metu terus sih KPK. 4. Nah, 2 pangkat 2 kan sudah hafal ya. 4. Maaf. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 4 ya dikalikan aja. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 9 kali 3 27 kali 3 81. Nah, berarti ini 81 kali 4 320. Jawabannya yang C. Nah, gampang loh. Ini Gampang, Pak. Ya, gampang. Alhamdulillah. Kok jadinya kayak gitu? Harus dikasih spasi tadi ya. C. Ini. Soal yang butuh waktu, tapi kalian bisa meyakinkan bahwa ini benar, maka usahakan. Tapi tidak didahulukan ya. Diusahakan sesungguh-sungguhnya, tapi tidak harus didahulukan. Karena apa? Pangkasnya panjang, prosesnya lama, itu ya. Kecuali kalau prosesnya itu diminta dalam jawaban itu ini. Aduh, lagi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Maka ini lebih mudah ya, bisa didahulukan. Nah, berikutnya FPB ya, di soal nomor 7. Ibu menyediakan 34 plastik minyak goreng, 51 plastik gula pasir, dan 85 plastik beras untuk dibagikan kepada tetangga. Kata dibagikan itu menunjuk pada FPB. Apalagi ada kata setiap jenis sembako dalam jumlah yang sama. Nah, itu sudah mengerucutkan lagi, ini mesti FPB. Nah, FPB dari berapa? 34, 51 dan 85. Berarti kita cari yang bisa membagi 34, 51 dan 85 itu bilangan berapa ya? Berarti dari 2 jumlah minyak goreng ada 2, jumlah gula pasir ada 3, jumlah beras ada 5.
Kemudian yang ditanyakan apa? Banyak gula pasir dan beras. Ya. Berarti ini yang ditanyakan. 3 tambah 5. 8 ya. Gula pasir dan beras. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ya, ini jawabannya ya. Jadi jangan terpaku pada dan beras. Gula pasirnya 3, berasnya 5. Jadi jawabannya yang B ya. Ini jawabannya A ya. Kemudian nomor tadi kita lanjutkan ya, penjumlahan pecahannya. Kemudian kita samakan penyebutnya. Berapa penyebut yang tepat untuk 4, 8, dan 3? Hasilnya ini berarti cari KPK-nya ya, per 24. Berarti kita copy. Nah, ini kita jadikan per 24. Bilangan pertama berapa? 15/4 kalau dijadikan pecahan penyebut 24, dia harus dikali berapa 15-nya? 24 dibagi 4 dikali 15. 24 dibagi 4, 6. 6 kali 15, 90. Ya. Kemudian yang kedua, 24 dibagi 8, 3 dikali 21, dikali 7, 21. 24 dibagi 3, 8 dikali 4, 32 ya. Nah, ini makanya ya. Sudah sama penyebutnya? Nah, sudah sama penyebutnya, maka kita bisa mengoperasikan. Berapa hasilnya? 90. Ini dikurangi 21 ditambah 32. Hasilnya 69 ditambah 32. 101 ya. Berapa ini 69 ditambah 32/4. Hasilnya 101/24. Nah, ada enggak di situ? Tidak ada, Pak. Maka kita ubah dalam bentuk pecahan yang campuran, ya. Nah, 101 dibagi 24 hasilnya 4. Sisanya 5. Seperti ini ya. Jawabannya yang A ini, ya. Ini kalian harus tahu langkahnya di sini ya. Ini menyamakan bentuk pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian di langkah yang kedua menyamakan penyebut ya, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Kemudian di sini kita operasikan sesuai dengan urutannya ya. Ini ada pengurangan, dikurangi dulu hasilnya ini 69/24 ditambah
32 per 24, hasilnya 101 per 24. Kemudian diubah dalam bentuk pecahan campuran sesuai dengan pilihan jawaban. Ya, itu nomor 8. Lanjut nomor 9. Nomor 9, ini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, berarti operasi campuran. Operasi hitung campuran kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, ya. Kenapa? Nanti lebih mudah. Jangan kopikan dulu. Berarti yang 0,24 berapa pecahan biasanya? Kita lihat di belakang komanya ada 2 angka, maka dia penyebutnya adalah 100. Kemudian bilangan ini 024 ini dijadikan pembilangnya, berarti 24 ya. Itu pecahan biasa dari 0,24 dibagi 2 kali 1 tambah 1, 3 per 2 ya. Kemudian 40% itu artinya 40 per 100 ya, 40 per 100 ditambah 3 per 4. Nah, ini sampai sini ini adalah langkah pertama, yaitu menjadikan semuanya bentuknya pecahan biasa, ya, pecahan biasa semua. Lalu kita selesaikan dari operasi hitung yang didahulukan, yaitu pembagian di sini, ya. Maka kita ubah menjadi perkalian terbalik. Pak Jan copy. Ya. Kemudian 3 per 2-nya kita ubah menjadi perkalian. Berarti 3-nya jadi penyebut, 2-nya jadi pembilang. Nah, sudah. Ada perkalian-perkalian di sini ternyata ya. Bisa kita sederhanakan. Misalnya ini ada 24 dengan 3 ya, dicoret boleh. Nanti hasilnya berarti ini 24 menjadi 8 ya, dibagi 3, ini jadi 3. Nolnya yang 40 disederhanakan dengan 100 boleh. Berarti 3 kali 2 kali 4. Hasilnya 6 ya. Penyebutnya 6. Maaf, 24 ya. 6 kali 4, 24. Kemudian ini tadi disederhanakan, yang nolnya ini. Maka 100 kali 1 kali 10. 1000. Ditambah 3 per 4. Nah, ini. Baru kita samakan penyebutnya. Dan susun biar rapi ya di sini. Ya. Kemudian kita samakan penyebutnya, penyebut 1000 dan penyebut 4. Nah, kita jadikannya penyebutnya 1000 ya, biar mudah. Berarti yang 24 per 1000 ini tetap. Kemudian ditambah yang 4 mau menjadi 1000 harus per berapa dia? Harus dikalikan berapa? 250. Berarti yang 3 juga harus dikalikan 250 ini. 3-nya di sini dikalikan 250. Sehingga di sini 750. Nah, itu.
Oh maaf, tadi ini salah. Ini bukan 24 ya, tapi 64. Karena tadi ini 8 kali 2 ya. 8 kali 2 tadi di sini. Oh, bukan di sini, maaf. Ini benar 24, yang ini 64. Maaf. Ini kan tadi disederhanakan jadi 8 ya. Bagi 3. Kemudian 8 kali 2 16, 16 kali 4 64. Berarti di sini bukan 24 tapi 64. Kita jumlahkan 64 ditambah 750. Ya. Hasilnya adalah (814/1000). Tapi pilihannya dalam bentuk bentuknya pecahan desimal. Maka ya kita jadikan aja pecahan desimal sama dengan 0, di sini ada 3 angka di belakang komanya ya. Karena ada pecahan per 1000. Kita susun 814 ini 3 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Berarti jawabannya C ya. Nah, ini. Mudah kan? Bisa ya? Kita lanjutkan. Nomor 10. Nomor 10 ini kita jadikan pecahan desimal ya. 133%. Desimalnya adalah 1,33. Yang ini pakai porogapit. 11 dibagi 8. 1,375 ya. Kemudian ini 1,3 sama tetap. Yang ini 1/3/9. Ini 1/3 ya. Ini 1/3. Maka dia nilainya 1,33 dan seterusnya, 3-nya banyak ya. Nanti kita sesuaikan dengan pecahan desimal yang lain. Nah, kalau yang ini 27/5, nah ini 1,35. Sini. Kita lihat berapa angka yang paling banyak jumlahnya, digitnya di belakang koma. Ini ada 2 angka, 3 angka, 1 angka. Ini baru 2, masih bisa ditambah lagi dengan bilangan 3 terus ya. Tentunya kalau ini 2 angka. Oh, ternyata yang paling banyak adalah tingkatnya 3. Maka kita tambahkan di sini. Tambahkan 0. Lalu di persen. Karena dia habis dibagi tadi ya. Kalau ini berarti tambahkan 0-nya 2. Kalau ini, karena hasil baginya itu 3 terus, maka dia tambahkan angka 3. Kalau yang ini 0. Ya, seperti ini. Baru kita bandingkan dari yang terdepan. Ini bilangannya 1 semua. Ya, maka semua punya hak berada di paling depan atau paling kecil. Karena sama. Kemudian bilangan kedua dibandingkan. 3, 3, 3, 3. Sama semua ya. Maka dia juga punya hak semuanya di tempat pertama yang terkecil. Baru kita bandingkan bilangan digit ketiganya. Ini 3, ini 7, ini 0, ini 3, ini 5. Maka 0 paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah 1,3 yang pertama. Berikutnya, ini sudah dieliminasi ya. Disilang. Maka tinggal bilangan ketiga. Bilangan kedua tadi di belakang koma yang atau bilangan ketiga yang kita bandingkan ini 3, 7, 3, 5. Berarti ada 1/3/9 atau 133%. Kita bandingkan bilangan ketiganya ya. Ini 0, ini 3. Berarti yang 133 lebih kecil. Atau kalian bisa melihat dari 3 bilangan yang berada di belakang koma ini paling cilik di 330, 375, 300. Nah, ini ya. 333. Itu kalian lihat untuk membandingkan. Nih.
Kemudian berikutnya ada 100, maaf, 1/3/9. Ya. Kemudian ada berapa? 1,350 atau 375? Yang 1,350 ya. Ini urutan keempat. Kemudian yang paling besar adalah 11/8. Ini nomor 10. Ya. Tinggal 7 menit lagi. Nanti kita semampunya ya. Kalau waktunya habis kita sudah kan kita cukupi. Berarti jawabannya yang sesuai dengan pilihan ini yang mana? Yang D. Nah, nih. Kemudian di nomor 11 ini ada soal bonus ya. Jawabannya tidak ada di sini. Dan soalnya juga kurang relevan, kurang pas. Karena yang pertama digunakan untuk menghias gaun, tapi kalimat berikutnya menghias baju ya. Masing-masing baju, jadi tidak cocok. Tapi kita coba selesaikan ya. Panjang pita seluruhnya 8,5. Untuk membuat dua gaun masing-masing 2,5. Berarti 2 kali 2,5. Kemudian untuk membuat bros 3, masing-masing bros menggunakan 7/8. Nah, ini kita selesaikan. Ini kita jadikan pecahan biasa. Ya. Berarti 17/2. Paham ya? Dari mana 17/2? 2 kali 8 tambah 1. Kemudian dikurangi. Ingat, yang berada di dalam kurung didahulukan. 2 kali 2,5. 2,5 ini nilainya kan 5/2 ya. 5/2 kali 2 ini hasilnya 5. Atau kalian bisa tulis per 2-nya langsung ditulis juga boleh. Maka ini menghasilkan 10/2. 10/2 ya, karena nanti per 2 lagi. Kemudian dikurangi untuk membuat bros. Membuat brosnya 3 kali 7/8, 21/8 ya. Baru disamakan penyebutnya. Ternyata penyebutnya per 8 ini nanti ya. Per 8 semua. Setengah karena masih proses ya. Per 8 per 8. Yang ini 8 bagi 2 kali 17 ya, 4 kali 17. Hasilnya 60/8. Bentar, Pak Jen cek ya. Oh, ini ada yang salah. Ini 1/5 ternyata, maaf. Nah, 2/5 berarti ini kurang pas. Ini bukan 10 ya, ini berarti 11/5. 11/5 kali 2, di sini 22/5. 22/5. Berarti nanti penyebutnya ini per 40. Maaf, diralat ya. Per 40 semuanya. Yang pertama 40 bagi 2, 20 kali 17, 340. Kemudian dikurangi 40 dibagi 5, 8 dikali 22, 176. Dikurangi lagi 21 dikali 5 ya, 40 dibagi 8, 5 kali 21, 105. Ini hasilnya adalah sama dengan pernya 40 tetap. Kemudian kita kurangi nih.
340 dikurangi 176 dikurangi 105, hasilnya 59. Nah, ini 59/40 sama dengan jadikan pecahan biasa. 59 dibagi 40 1, sisanya 19. Nah, nggak ada jawabannya. Bonus. Alhamdulillah dapat bonus. Senang nggak? Bonus ya. Senang dapat bonus ini. Alhamdulillah ada bonusnya ya Allah. Kemudian nomor 12 ya. Dan ini menggambar sebuah denah ya. Berarti skala ini ya. Pada denah tersebut jarak rumah Beni ke rumah nenek pada denah 16 cm. Jarak rumah Beni ke rumah nenek sebenarnya adalah 8 km. Skala yang digunakan dalam denah Deni adalah berarti skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 16 cm dibagi jarak sebenarnya 8 km. Nah, ini belum selesai nih. Nggak bisa langsung, oh 2 Pak. Salah kalau 2 ya. Kenapa? Satuannya belum sama. Semuanya dalam bentuk 16 cm. 16 cm. Dalam bentuk cm. 8 berarti nolnya tambah 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru kita sederhanakan. Kalau skala kan dalam pilihan jawaban 1 banding. Berarti bagaimana caranya biar 16 ini 1 dibagi dengan 16. Berarti ini masing-masing dibagi 16 ya. Kan yang diminta di sini 1, berarti 16 dibagi 16 1 bandingannya 800.000 dibagi 16. Yang angel ya ini yang disimpan, ini nolnya disimpan. Nolnya yang 4 ini disimpan. Ya, ini. Nah, ini disimpan 80 dibagi 16. 5 ya. Terus nolnya tadi yang disimpan tadi, yang ini ke belakang. Nah, ini di copy. Atau disimpan, dipindahkan ke hasil jawaban. Nah, di sini 50.000 jawabannya. 1 banding 50.000. Artinya 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm pada ukuran sebenarnya. Waktu habis kita sampai nomor 12 ya. Masih banyak ternyata ya, soalnya masih ada 28 lagi ya, Masya Allah. Ternyata matematika itu waktunya lama tapi tetap aja yang dibahas. Gitu. Ada pertanyaan sampai nomor 12. Ini belum ada jawabannya semua ya, tapi Pak Jan sudah mengerjakan. Maksud Pak Jan mau mengerjakan bersama itu loh, biar kalian juga tahu langkahnya. Oh, jarak ini. Tapi harus memperhatikan. Coba ada yang tanya. Silakan. Pak. Ya. Silakan Mas Gozi. Mas Gozi. Kan Pak Jono udah ngerjain toh Pak semuanya itu. Ya. Nanti kirimkan aja Pak jawaban sama penjelasannya. Oh, tidak belajar bersama. Langsung penjelasannya kan diam, berarti langsung Pak Jan mengerjakan ini. Sudah selesai. Atau kirimkan aja jawabannya Pak. Oh. Dan nanti nggak belajar prosesnya ya. Ini kan kita belajar bersama. Misalnya ini buku, pensil, rautan. Kok bisa seperti ini? Lah nanti lanjutannya gimana? Kok tiba-tiba nanti jadi 3 banding 2 banding 5? Lah bingung nanti kalau tidak dijelaskan. Wong. Ya, aja itu Pak nomor 7 Pak. Kasusnya ini, masalah-masalah ini langsung ya. Jadi kita belajar bersama. Ya, Mas Atar gimana Mas Atar? Mas Atar ada. Pak nomor 7 Pak. Apa tak? Apa Nomor jawabannya? 7 ya ini. Kalau ini kan nanti Pak Jan bisa, oh nomor 7. Nah ini nomor 7 itu ada kata dibagikan dengan jumlah jenis yang sama ya. Berarti menggunakan FPB.
FPB dari 34, 51, dan 85. Ya, maka ini FPB-nya berapa dari 34, 51, 85 itu? Dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. FPB syaratnya harus bisa membagi ke 3 bilangan ya. Nah, bilangan primanya 17. 34 dibagi 17, 2. 51 dibagi 17, 3. 85 dibagi 17, 5. Nah, pertanyaannya, setiap orang itu menerima gula pasir dan beras berapa? Kalau 17 ini menunjukkan banyak orang yang menerima. Ini menunjukkan minyak goreng. Ini menunjukkan yang diterima itu minyak goreng 2 bungkus, beras, ini gula pasir 3 bungkus, berasnya 5 bungkus. Yang ditanyakan kan ini, dua barang ini. Berarti setiap orang menerima ini berapa bungkus? 3 tambah 5, 8. Ya. Ini jawabannya, 8 bungkus ini. Nah, yang Pak Jan blok itu. Paham? Sama nomor 4, Pak. Nomor 4. Ya, nomor 4 itu tadi Pak Jan meminta anak-anak untuk apa ya? Seolah-olah menjadi dita. Ya meskipun cowok ya dito nek cowok. Belanja buku tulis. Ya. Misalnya Mas Atta belanja buku tulis 3, harganya satu buku tulis 3.500. Ya udah berarti untuk beli buku tulis harganya 3 kali 3.500, 10.500. Beli pensil 2 harganya 2.000. Maka 2 kali 2.000, 4.000. Beli bolpen 3 harganya 2.750. Kalikan 3 kali 2.750. 8.250. Ya, sampai di sini kan berarti ini harga masing-masing barang ya. Kalau jumlah harga semuanya, kalau dibayar di kasir kan semuanya jadi 1. Tambahkan aja. Ini kalau kalian ke mana itu? Yang Pantes atau Mulia, kan kasirnya jumlahnya ini. Harga buku, harga pensil, harga bolpen, di jumlah harganya 22.500, dibayar 3 kali 10.000, 30.000 ini ya. Dikurangi harga belanjaan, kembalian. Nanti langsung kasirnya ambilkan 7.500. Kayak gitu. Ya. Coba kalau kalian Tapi 7.500. ya. Tapi yang 7.500 itu di soalnya nggak ada, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Oh maaf, bukan 7.500. 7. Oh ini maaf salah ini. 22.750 ini. Ah, maaf. Terima kasih Mas Atar. Sudah diingatkan berarti 7.250. Nah, yang A. Subscribe-nya berhenti. Hah? Subscribe-nya berhenti. Subscribe-nya berhenti. Maaf, terima kasih diralat ya. Wah, kurang teliti nih dari tadi Pak John. Ini jumlahnya 22.750. Ya. Berarti jawabannya yang A tadi. Maaf. Berarti A, Pak. Yang A. Ini tadi salah dalam menjumlah nih, kurang teliti ya. Nomor 4. Nomor 4 A. Ya. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Mas Atar. Sudah jelas? Berarti besok ini sampai nomor 12 insya Allah bisa ya. Kalau mendapatkan soal seperti ini ya. Makanya tadi sudah bersama-sama. Kalian ngantuk itu ya. Ya. Pak Jono. Halo. Nomor 10 tadi apa, Pak? Nomor 10. Yang D, Mbak. Ini dijadikan pecahan desimal ya semuanya ya. Ini kan 1,33 tadi. Yang D. D. Do. Nah, dimulai dari yang terkecil. Oh iya. Yang terkecil ini disamakan nilai di belakang komanya sampai 3 angka. Berarti semuanya 3 angka ya. Ini 3 angka semua. Yang sepertiga atau 3/9 ini 3-nya terus. Ini kalau dilanjutkan seperti ini 3 terus gitu. Tapi kita samakan dengan yang lain biar bisa kita bandingkan. Maka dalam 3 digit di belakang angka atau 3 bilangan di belakang koma ya. Kita bandingkan
330, 375, 300, 323, 350, yang paling cilik sing endi? Yang 300, yang 300, maka 1,3 paling depan. Berikutnya 330, jadi 133%. 333, berarti yang 1/3/9. 350 yang 27/50, terakhir yang 11/8. Itu ya. Paham? Ingat, ketika dalam bentuk pecahan desimal di belakang koma jumlah bilangannya harus sama. Misalnya ini 3 bilangan, ya 3 bilangan semua. Tidak boleh ini 3-nya ada 4. Nanti ini nilainya 3000, ya. Seakan-akan lebih besar. Padahal nilainya kalau berbeda itu nggak bisa dibandingkan, ya. Ukurannya ini harus sama. Kalau di sini 3 angka di belakang koma, ya ini juga 3 angka. Ini juga 3 angka, semuanya 3 angka. Ya. Ini pasti keluar ini. Nomor berapa tadi? 10 ya, mesti keluar di setiap tryout dan setiap ujian mesti ada. Maka harus teliti. Dan yang sering mengecoh itu yang ini. Sepertiga ini kan dalam bentuk pecahan yang belum sederhana 3/9 ya. Tapi sering munculnya sepertiga atau 2/3. Nah, itu harus dicermati. Kalau 2/3 berarti komanya 66666 gitu ya. Dihafal. Itu perlu dihafal kalau yang ini. Berarti yang D kan, Pak? Yang D ya, yang D ini D jawabannya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk soal berikutnya mungkin besok Pak John berikan penjelasan, bisa di hari libur atau hari yang lain. Silakan nanti bisa mengikuti ya. Kalau cuma jawabannya tok Pak John masih agak ragu-ragu ya. Soalnya kuncinya aja nanti disebar sudah kalian tahu jawabannya. Tapi cara mengerjakannya besok untuk belajar ujian HSPD karena sudah tinggal sebulan lagi itu harus dengan proses ya. Jadi tidak instan, tidak asal jawab gitu ya. Harus dengan langkah yang benar agar mendapat jawaban yang benar. Ya. Sudah cukup? Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri dengan berdoa. Sikap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak John sekian. Banyak kesalahan Pak John, mohon maaf. Terima kasih partisipasi anak-anak dan keaktifannya, terutama yang sudah menyimak dan tadi bisa aktif ketika ada pembelajaran di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian lebih siap dalam mengikuti ujian besok dan hasilnya juga memuaskan ya. Dari Pak John cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.